Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, bersama saya Kiki Deslia. Kita akan hadirkan informasi Buletin Jawa Timur edisi 21 Juli 2020. Informasi yang pertama datang dari Agustin Merdekawati RSAL Nganjuk. Siapkan 60 hektar lahan untuk pertanian terpadu. Bendungan Semantok yang ditargetkan selesai dikerjakan di akhir tahun 2021. Menyambut pengoperasian bendungan terpanjang di Asia Tenggara, Pemkab Nganjuk juga menyiapkan pertanian terpadu dengan lahan seluas 60 hektar di Desa Balongkebang Gondang. Pengairan lahan pertanian berkonsep smart farming diharapkan diambilkan dari Bendungan Semantok. Kepala Bapeda Nganjuk Adam Muharto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada atau UGM untuk penerapan pertanian terpadu di Desa Balongkebang Gondang. Dan nantinya pertanian terpadu akan menjadi proyek percontohan. Pertanian terpadu juga untuk mendukung program Bupati Novi Rahman Hidayat. Selain memicu Nganjuk sebagai daerah industri, di saat yang sama Kabupaten Nganjuk juga menjadi lumbung pangan nasional dan hal tersebut bisa menjadi embrio sehingga menjadi laboratorium pangan, mengerjakan mulai proses produksi hingga pasca panennya. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kemudian bersama Anjani, Suara Ngawi, membawa kabar Polres Ngawi menggelar pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19. Polres Ngawi menggelar pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 yang diikuti anggota Polres, TNI, serta relawan di Aula Parama Satwika. Diki Aryo Justisianto, Kapolres Ngawi mengatakan pelatihan tersebut digelar untuk anggotanya, juga anggota TNI maupun relawan. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama juga menghadirkan narasumber dari RSUD DR Suroto Ngawi, Dr. Amin. Dari anggota polisi, TNI maupun relawan hampir selalu terlibat dalam penanganan kasus darurat di lapangan, sehingga perlu dibekali pemulasaran jenazah COVID-19 untuk mengantisipasi penularan. Dari pihak Dinas Kesehatan Ngawi yang diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dr. Gigi Indah Pratiwi menegaskan bahwa di lapangan banyak terjadi hal-hal di luar dugaan, seperti kecelakaan, sehingga perlu penguasaan yang benar dan petugas di lapangan harus paham cara penanganan korban yang meninggal karena terjangkit virus corona. Anjani, Suara Ngawi. Menuju Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan. SDN Trasak 2 di Pamekasan mulai jalankan mengajar ke rumah siswa. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia hingga kabupaten kota membuat sistem pembelajaran siswa dilakukan melalui daring atau via online dan luring atau offline. Hal itu mulai dijalankan sejak Senin 13 Juli 2020 lalu, tak terkecuali di Kabupaten Pamekasan. Sekolah Dasar Negeri Trasak 2 mulai melaksanakan pembelajaran dengan cara guru berkunjung langsung ke rumah siswanya. Minarni Hamdani, Kepala Sekolah Dasar Negeri Trasak 2 Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, saat ditemui reporter Realita FM menyampaikan, mulai hari ini untuk kelas 1, 2, dan 3 sudah berlangsung pembelajaran ke rumah muridnya. Dijelaskan oleh Minarni, pembelajaran dengan sistem luring atau berkunjung langsung ke rumah siswa itu dilakukan karena jauh lebih efektif dan maksimal, dengan jumlah siswa maksimal 5 orang per kelompok. Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, yakni peserta didik menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan disiapkan hand sanitizer guna mengantisipasi penularan wabah COVID-19. Hari ini saya program untuk guru kelas bawah, kelas 1, 2, 3 berkunjung ke rumah murid tatap muka di sana. Jadi murid yang rumahnya dekat itu minimal satu kelompok ada 5 atau 4 anak yang dekat ABCD di sana. Gurunya datang berkunjung ke rumah murid menjelaskan materi. Karena saya yakin dengan guru berkunjung ke rumah pembelajaran lebih maksimal. Tapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Menurut Minarni, sistem daring atau online sebenarnya juga dilakukan, namun mengingat sekolahnya terdapat di wilayah desa, maka pihaknya meminta keikhlasan para guru untuk datang ke rumah siswa sekaligus dapat bersilaturahmi dengan orang tuanya. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Baik sahabat, ada Mega Kristi, RGR FM Tulung Agung membawa berita kunjungan tim ke TMMD Desa Ngepoh. Dengan target pembangunan fisik dan non-fisik semuanya demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Demikian dikatakan Maijen Suko Pranoto saat melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD ke-108 tahun 2020 di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung.
Tim pengawasan dan evaluasi yang dipimpin oleh Wainerjat Maijen TNI Suko Pranoto melaksanakan kunjungan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler 108 tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung. TMMD merupakan program lanjutan TNI dalam ikut serta bersama pemerintah dalam pemerataan pembangunan sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, tim meninjau pembangunan MCK, pembangunan musola, pembangunan rumah, dan pembangunan rabat jalan sepanjang 800 meter. Selain itu, juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu. Program TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral dengan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dan komponen masyarakat lainnya yang didukung oleh gotong royong dan bukan domain TNI saja, namun demi tercapainya percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat dan juga mengajak para stakeholder untuk mendukung dan berkontribusi baik fisik maupun non-fisik untuk mensukseskan program TMMD ke-108 tahun 2020. Dengan gotong royong dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang utama bagi TNI untuk manunggal dengan rakyat demi mewujudkan impian warga untuk mendapatkan desa yang lebih maju dari segi perekonomian dan pembangunan sesuai dengan visi dan misi dalam program TMMD, yaitu pemerataan pembangunan di segala bidang. Diharapkan pekerjaan tersebut selesai tepat waktu dan secara kualitas juga sesuai dengan perencanaan. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM, Tulungagung. Informasi beralih ke Ninda Alivia, Persada FM, Kabupaten Blitar. Dengan informasi selama pandemi COVID-19, ada 2 warga Kabupaten Blitar mengajukan permohonan transmigrasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Hari Susianto mengatakan selama pandemi COVID-19 ada 2 warga Kabupaten Blitar yang mengajukan permohonan untuk transmigrasi. Warga pertama menginginkan transmigrasi ke wilayah Aceh dan kedua tidak menyebutkan tujuannya, artinya bisa ditempatkan di mana saja. Haris menjelaskan secara keseluruhan saat ini sudah ada sekitar 40 warga yang masuk daftar tunggu untuk transmigrasi. Hal ini membuktikan minat warga Kabupaten Blitar untuk transmigrasi masih cukup tinggi. Diakuinya, mayoritas warga mengajukan permohonan menuju daerah Kalimantan, sehingga jika ada kuota menuju daerah tujuan, pihaknya akan menghubunginya kembali untuk menanyakan apakah berkenan ditempatkan di daerah yang tersedia. Ini ada pembatalan di tahun 2020, pembatalan pemberangkatan. Jadi untuk agenda pemberangkatan atau jumlah calon transmigrasi yang diberangkatkan tahun 2020, itu diberangkatkan tahun 2021. Haris menambahkan untuk tahun ini dipastikan tidak memberangkatkan transmigran akibat dampak COVID-19, sehingga calon transmigran yang dijadwalkan berangkat harus menunggu sampai tahun depan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kemudian bersama Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo, dengan kabar cabur pelatih atlet berprestasi Kota Probolinggo dapat bonus. Sebanyak 63 atlet dari 9 cabang olahraga berprestasi di Kota Probolinggo mendapatkan bonus uang tunai dari KONI setempat. Bonus tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin kepada perwakilan cabur, pelatih, dan atlet di ruang transit kantor Wali Kota kemarin. Dalam hal ini 9 cabur tersebut berprestasi baik di event Kejurda, Kejurwil, dan Kejurnas. 1 diantaranya yakni berasal dari cabur renang, selam, catur, atletik, taekwondo, panjat tebing, wushu, dan tenis lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan apresiasinya kepada perwakilan atlet, para pelatih, dan cabur dari KONI karena sudah menjadi kebanggaan warga Kota Probolinggo. Ia juga berterima kasih atas upaya KONI yang terus-menerus mencetak generasi muda menampung bakat olahraga berprestasi yang dimiliki oleh anak-anak di Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi juga mengingatkan agar KONI kembali membuat MOU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo agar siswa berprestasi dapat bersekolah di tempat yang diinginkan. Beliau juga berharap agar adik-adik yang punya prestasi tersebut dapat digunakan untuk memilih sekolah yang diinginkan dengan jalur prestasinya. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Informasi selanjutnya sahabat datang dari Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar. Satpol PP Kota Blitar tegaskan masyarakat yang tidak memakai masker akan dikenakan sanksi kerja sosial hingga pencabutan KTP.
Satpol PP Kota Blitar hampir setiap hari melakukan patroli penegakan Perwali nomor 47 tentang new normal di tengah pandemi COVID-19. Sabtu 18 Juli 2020, patroli dilakukan di beberapa titik, yaitu alun-alun Kota Blitar, Sport Center, dan sejumlah tempat wisata. Hadi Maskun, PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar mengatakan, patroli dilakukan oleh tim gabungan Satpol PP, jajaran TNI Polri, dan tim gugus tugas. Patroli dibagi menjadi 3 tim, menyasar beberapa tempat publik yang ada di Kota Blitar. Selain memberikan sosialisasi dan himbauan, dalam patroli ini petugas langsung menindak masyarakat yang secara kasat mata melakukan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19, misalnya tidak menggunakan masker. Sanksi yang diberikan mulai dari pekerjaan sosial hingga penahanan KTP. Untuk di alun-alun Kota Blitar, Hadi menegaskan ada sekitar 25 pelanggar tidak menggunakan masker. 23 orang memilih sanksi pekerjaan sosial yaitu membersihkan alun-alun dan sisanya memilih KTP-nya ditahan. Penahanan KTP ini dilakukan sementara setelah 2 hari yang bersangkutan bisa mengambil di kantor Satpol PP Kota Blitar. Tidak hanya memberikan arahan, sekaligus memberikan sanksi. Sanksi yang saya berikan hari ini itu adalah pencabutan KTP sementara. Ya, ada yang beberapa KTP yang kami cabut, karena tadi kepada warga saya beri 2 opsi. Silakan saudara pilih, KTP saya cabut sementara atau kerja sosial. Tidak hanya masyarakat yang beraktivitas di tempat publik, penindakan juga dilakukan terhadap pengguna jalan. Bagi yang tidak menggunakan masker akan dihentikan oleh petugas dan dilakukan pembinaan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Berlanjut ke Suara Lumajang bersama Ajeng Prawesti. Bupati harap wisata Siti Sundari jadi penghubung antar wisata di Kecamatan Senduro. Thariqul Haq Bupati Lumajang melakukan kunjungan ke daerah Kecamatan Senduro untuk melihat tempat yang memiliki potensi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan salah satu gerbang pariwisata di Kabupaten Lumajang adalah Kecamatan Senduro. Oleh karena itulah, pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan di Lumajang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi, penataan di kawasan Senduro harus dimulai dari beberapa spot pariwisata alam yang luar biasa. Menurutnya, setelah pariwisata Ranupani, Ranuregulo, dan kawasan yang ada di sekitar lereng Semeru, harapannya ketika wisatawan turun untuk berkunjung ke kota, nantinya akan disuguhkan banyak spot pengunjung yang bisa menjadi pilihan alternatif terhadap para wisatawan untuk menikmati keindahan alam dengan spot-spot yang memiliki variasi lebih banyak lagi. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Kemudian beralih ke Suara Sidoarjo bersama Billy Patopoi. Kali ini petugas pemutakhiran data pemilih KPUD Sidoarjo laksanakan coklit sampai 13 Agustus mendatang. Petugas pemutakhiran data pemilih PPDP KPUD Sidoarjo mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian data atau coklit pada Sabtu 18 Juni sampai dengan 13 Agustus 2020 mendatang. Pada hari pertama, coklit dilaksanakan secara simbolis di rumah 6 tokoh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya Rumah Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD, Ketua MUI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga 2 tokoh masyarakat lainnya. Emiska, Ketua KPUD Sidoarjo juga menjelaskan dalam coklit kali ini, petugas yang datang ke rumah masyarakat sudah dilengkapi dengan masker, face shield, sarung tangan plastik, dan juga hand sanitizer. Para petugas sebelumnya juga sudah menjalani rapid test. Standar bagaimana cara coklitnya sudah betul, kemudian standar protokol kesehatan yang dipakai sudah betul. Minimal ada 4 APD itu dan sudah dilaksanakan dengan betul. Maka kita berharap bahwa gerakan coklit serentak ini juga merupakan sosialisasi bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Dari data pemilih yang ada di Kabupaten Sidoarjo, tercatat ada lebih 1.546.000 pemilih untuk Pilkada 2020 yang dipastikan akan tercatat lengkap melalui coklit. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Untuk informasi selanjutnya ke Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban. Dengan berita, Komisi 4 DPRD Tuban harapkan Pemkab lindungi sektor ekonomi kerakyatan di masa pandemi. Komisi 4 DPRD Tuban berharap pemerintah daerah setempat dapat melindungi sektor ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ketua Komisi 4 DPRD Tuban Triastuti mengatakan, pihaknya berharap agar penguatan ekonomi yang dilakukan juga mempertimbangkan aspek usaha mikro dan ekonomi kreatif lainnya. Disampaikan pada masa pandemi ini, Komisi 4 DPRD Tuban menginginkan pemerintah melindungi seluruh sektor ekonomi sebab dampak ekonomi dari perlambatan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi corona bisa memunculkan kemiskinan baru, bahkan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Di masa pandemi ini, Komisi 4 DPRD Tuban berharap bahwa pemerintah harus melindungi seluruh sektor ekonomi. Dampak ekonomi dari perlambatan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi ini bisa memunculkan kemiskinan
kemiskinan baru, bahkan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Untuk itu, melalui kunjungan kerja Komisi 4 di Diskoperindak, saya menyampaikan dalam upaya pemulihan ekonomi, diharapkan pemerintah daerah memberikan program bagi ekonomi kreatif dan UMKM. Untuk itu, melalui kunjungan kerja Komisi 4 di Diskoperindak, Astuti menegaskan, sebagai upaya pemulihan ekonomi, diharapkan pemerintah daerah memberikan program bagi ekonomi kreatif dan UMKM. Selain stimulan bantuan modal kerja, juga memberikan wadah dalam pemasaran produk, baik berupa fasilitas maupun kebijakan strategis dengan mewajibkan toko modern yang ada untuk menerima penjualan produk UMKM Tuban. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Berlanjut ke Isyatun Hania, LPPL Suara Gresik. Jelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik awasi ketat jual beli hingga kesehatan hewan kurban. Demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik memperketat pengawasan kepada hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di masa pandemi COVID-19, Senin 20 Juli 2020. Pengawasan dilakukan hingga tingkat desa dengan melakukan pendataan untuk setiap hewan yang akan dijadikan hewan kurban. Dinas Pertanian juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap semua hewan kurban. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Bapak Eko Anindita Putro mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan sentral hewan yang terbagi di 2 UPT, tepatnya di Kecamatan Pancang dan Balong Panggang. Jadi teman-teman ini kita buatkan surat perintah. Jadi kita ada beberapa teman, kalau nggak salah ada 20 lebih, itu untuk melihat kondisi hewannya, baik secara hukum syariat Islam ataupun memang secara kesehatan. Selain itu, pihaknya juga meluncurkan petugas langsung di semua kecamatan dan juga beliau menghimbau kepada seluruh pedagang hewan dan panitia kurban untuk tetap menegakkan protokol kesehatan secara ketat. Di lapangan, teman-teman dari bidang peternakan yang diawasi dengan dokter-dokter hewan kita itu bisa memantau kesehatan hewannya, Mbak. Harapan kami penyembelihan hewan kurban secara higienis bisa dipantau oleh teman-teman dari Dinas Pertanian, dalam hal ini teman-teman dari bidang peternakan, sehingga penyebaran atau penularan penyakit dari hewan itu bisa kita cegah. Saya Isyatun Hania melaporkan dari Suara Gresik. Dan informasi yang terakhir bersama Amanda, Suara Madiun. Program laptop gratis dari pemerintah Kota Madiun. Kabar gembira datang dari dunia pendidikan. Setelah Kota Madiun dinyatakan kembali berstatus zona hijau, tepatnya pada hari Minggu malam 19 Juli 2020 oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kini giliran program laptop gratis untuk siswa akan terrealisasi. Laptop yang beberapa hari kemarin sudah datang dalam pekan ini akan segera dibagikan kepada siswa-siswi sekolah di Kota Madiun. Haji Maidi mengungkapkan, rencananya laptop gratis akan mulai diberikan hari Kamis minggu ini. Pihaknya akan segera melaunching penyerahan laptop kepada siswa-siswi sekolah di wilayah Kota Madiun. Akan tetapi perlu dilaksanakan tes melalui daring terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin dari wali murid dan kerjasama antara pihak sekolah dengan wali murid sudah berjalan dengan baik, maka akan dilaksanakan uji coba penyerahan laptop kepada beberapa sekolah. Lebih lanjut, Wali Kota Madiun menyampaikan, kegiatan penyerahan laptop ini akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedisiplinan protokol kesehatan yang berlaku. Dengan cara, seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan semua orang yang berada di lingkungan sekolah, wajib melaksanakan rapid test terlebih dahulu. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga agar dunia pendidikan tetap aman dan kondusif, serta menghindari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Madiun. Jadi insya Allah hari Kamis nanti akan kita launching, kita berikan pada siswa. Hari ini karena kita hijau, daring kita dari sekolah dengan rumah itu kita tes semua hari ini, kita keliling. Dan setelah nanti anak-anak daring dengan sekolah ini bagus, laptop besok Kamis saya bagikan. Saya bagikan daringnya itu bagus, kita kondisi sudah mengizinkan, kerjasama dengan orang tua mengizinkan, nanti mungkin ada beberapa sekolah untuk uji coba. Lah uji coba itu kepala sekolahnya sudah dirapit, gurunya dirapit, pokoknya semua warga yang ada di sekolah kita rapit. Jadi kalau ada tamu dari luar masuk ke sekolah ini kita ketatip, yang bukan warga sekolah tidak boleh masuk sekolah. Jadi untuk menjaga hal-hal kalau terjadi klaster-klaster yang tidak kita inginkan. Baik sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi 21 Juli 2020. Saya Kiki Deslia, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore
disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.